Pendengar setia Suara Pagi di mana saja berada, damai sejahtera bagi Anda sekalian. Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Hari ini hari Rabu, 19 Oktober 2022, Pekan Biasa ke-29. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 3, ayat 2 sampai dengan 12. Mazmur diambil dari kitab Yesaya, bab 12, ayat 2 sampai dengan 6. Injil Lukas, bab 12, ayat 39 sampai dengan 48. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang kau maksud dengan perumpamaan ini? Ataukah juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan tuan itu akan membunuh dia serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hamba yang setia dan bertanggung jawab. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus,
pada zaman sekarang ini sangat sulit mendapat orang yang jujur dan setia. Banyak sekali ibu-ibu mengeluh sulit cari pembantu yang setia dan jujur. Dan masih banyak lagi keluhan. Keluhan itu menggambarkan betapa langka menemukan orang yang jujur, bijaksana, dan setia. Mengapa demikian? Karena orang cenderung mengutamakan kepentingan diri sendiri ketimbang kepentingan orang lain. Dalam pengajarannya kepada para murid, Yesus menampilkan sosok hamba-hamba yang setia, hamba-hamba yang menjaga pintu rumah sampai kepulangan tuannya, hamba-hamba yang siap sedia melayani tuannya. Bagi Yesus, hamba-hamba yang setia melaksanakan tugas dan pekerjaannya dikatakan sebagai hamba yang berbahagia. Dengan kesetiaan itu, mereka dapat menerima kepercayaan yang lebih besar dan dijadikan pengawas bagi hamba-hamba lain. Hamba yang demikian adalah hamba yang melakukan kewajiban bukan karena rasa takut. Para murid seharusnya membangun sikap hidup mereka seperti hamba-hamba itu. Karir kerja seseorang juga bisa menanjak naik jika dia sudah menunjukkan kinerjanya yang baik. Sebaliknya, jika dia bekerja asal-asalan, mungkin bahkan akan mendatangkan hukuman dan bukan pujian dari atasannya. Kita perlu mencamkan perintah Yesus ini dalam hidup sehari-hari. Apapun pekerjaan kita, hendaknya kita laksanakan dengan sungguh-sungguh dan serius. Hal ini akan mendatangkan berkat bagi diri kita. Kita akan merasakan kebahagiaan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, panggilan Tuhan itu sebuah karunia sekaligus tanggung jawab yang harus dijalani dengan baik. Banyak orang berbuat baik dan bersikap jujur ketika dilihat orang. Akibatnya, ketika tidak ada kontrol dan pengawasan, dia akan berbuat sesuka hatinya. Yesus menentang hal itu. Ia ingin agar kita menjalankan tugas dan panggilan kita dengan tulus, ikhlas, jujur, setia, benar, dan bertanggung jawab. Entah itu dilihat, diawasi, dikontrol, ataupun tidak. Kualitas seperti inilah yang membawa damai dan kebahagiaan. Pembentukan pola hidup yang benar seperti hamba yang baik dalam kisah Injil hari ini dapat kita jadikan model dalam hidup sehari-hari. Saudara,
Diam dalam keheningan yang mendalam. Aturlah nafasmu, masuk lebih rileks dan damai. Pasrahkan dirimu dan jadilah tenang. Bersyukurlah dalam hatimu atas semua berkat yang Anda terima dari Tuhan. Belajar menyerahkan diri untuk membaginya dengan sesama. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengingatkan aku untuk bertanggung jawab atas semua berkat yang sudah Engkau percayakan kepadaku. Bunda Maria, Ratu Rosario, bawalah doa-doaku kepada Yesus Puteramu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Rabu. Selamat beraktivitas. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.